Nah, jadi pada pembahasan kali ini ya, gue mau jelasin ke kalian tentang yang namanya stoikiometri ya. Nah, jadi sebenarnya stoikiometri ini apa sih? Apa sih stoikiometri itu ya? Jadi stoikiometri itu adalah salah satu cabang ilmu kimia yang nanti membahas tentang perhitungan-perhitungan kimia. Jadi perhitungan-perhitungan dalam reaksi kimia. Jadi misalkan nih, kalau gue punya reaktan, kita nggak tahu nih, maksudnya kita butuh berapa zat gitu, atau butuh komposisi berapa supaya nanti menghasilkan produk gitu ya. Nah, jadi stoikiometri inilah yang menjelaskan hubungan komposisi antara reaktan dengan produk gitu ya. Nah, lalu stoikiometri juga menyatakan nanti berapa zat berapa zat lagi? Berapa massa atau berapa liter gitu, atau berapa jumlah partikel dalam suatu zat gitu ya. Nah, jadi gini ya, apa namanya? Reaktan sama produk itu kan ini ya, terdiri dari lagi. Maksudnya merupakan suatu zat gitu ya. Merupakan suatu zat atau yang kita kenal sebagai materi gitu ya. Dan zat itu sendiri atau materi itu terbagi menjadi partikel gitu. Partikel dari suatu zat gitu ya. Nah, partikel itu adalah suatu bagian dari zat ya, bagian kecil-kecil dari suatu zat yang sifatnya sama dengan awalnya gitu. Jadi kalau misalkan ini ceritanya batu ya, batu kalau pecah-pecah gini jadi bagian kecil-kecil ini ya, ini namanya partikel batu lah. Tapi ya sebenarnya bukan partikel batu sih ya. Gue cuma pengen kasih kalian ilustrasi aja gitu ya. Nah, partikel dari zat ini itu bisa nanti terbagi dua ya. Jadi gini, partikel dari suatu zat itu bisa berupa namanya unsur, bisa juga namanya senyawa gitu ya. Nah, jadi kalau unsur kalau unsur itu dia juga bisa berupa ini ya. Partikel unsur itu bisa berupa atom, bisa berupa yang namanya molekul. Ya, jadi unsur bisa atom, bisa molekul. Nah, atom ini apa sih? Ya, atom itu jadi gini, maksudnya apa ya? Unsur kimia itu cumannya satu, cuman mono ya, cuman satu. Jadi contoh gini, contohnya kayak gas mulia. Contoh ini neon, radon misalkan. Nah, cuman satu gitu ya. Dan juga contoh lain, misalkan logam ya, logamnya natrium gitu ya. Nah, sedangkan kalau molekul di unsur ya, molekul unsur itu ada lagi nih ya, prinsipnya molekul itu adalah gabungan dari atom yang sejenis gitu. Yang sejenis ya, contohnya apa? Kalau O itu 2 O2. Kalau gas nitrogen itu N2 gitu ya. Kalau ozon itu O3 gitu ya. Kalau sulfur bisa juga S8 gitu ya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai molekul unsur. Nah, kalau senyawa kalian tahu ya, senyawa. Kalau senyawa ya ini ya, udah pasti dia merupakan molekul gitu ya. Jadi molekul senyawa itu adalah gabungan dari atom-atom yang tidak sejenis gitu. Jadi contohnya air H2O gitu ya, H2O. Terus amoniak itu NH3 gitu ya. Asam sulfat H2SO4 gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi gini, setiap unsur senyawa ini ya, eh setiap unsur atau senyawa atau gini ya, atom, baik atom, molekul maupun molekul ya. Jadi atom maupun molekul ya, itu punya massa namanya. Dia punya massa gitu ya. Punya massa. Nah, karena tadi ini ya prinsipnya tadi ya. Kan zat itu kan ini ya, definisinya apa sih? Itu sesuatu yang memiliki massa ya. Zat itu memiliki massa. Nah, partikel sebagai turunan dari zat ya. Partikel tuh kecil-kecil dari zat itu dia juga punya massa sama kayak si zat gitu ya. Sehingga partikel terdiri dari atom dan molekul ya, baik molekul unsur maupun senyawa, dan mereka punya massa gitu ya. Nah, tapi massa atom dan molekul ini sangat-sangat kecil gitu. Jadi sangat-sangat kecil gitu ya. Bayangin lo mau timbang
timbang atom molekul gimana gitu. Nah, sehingga kalau kita nyatakan dalam kilogram atau gram itu masih sangat-sangat kecil, bisa sekian 0,0000 sekian gitu ya. Sehingga ini sangat merepotkan, ribet juga ya kalau kita ngitungnya. Sehingga ya untuk menyatakan massa dari atom molekul, jadi untuk menyatakan massa dari atom dan molekul itu kita membutuhkan namanya pembanding. Itu pembanding. Ya. Pembanding. Nah, apa sih pembandingnya? Gitu. Jadi gini ya, kalau misalkan kalian mengukur sesuatu, kalau misalkan baik yang diukur apa gitu ya, misalkan panjang gitu ya, panjang. Nah, biasanya pasti ada yang diperbandingkan gitu. Karena gini, kalau orang-orang misalkan ngukur panjang, ini misalkan ceritanya adalah batu bata gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian ukur berapa panjang dari ini, panjang dari sini ke sini gitu ya. Nah, itu bisa dinyatakan 1, 2, 3 batu bata gitu ya. Jadi ada sesuatu yang dibandingkan. Kalau zaman sekarang sih ya pakainya nih ya sentimeter atau sentimeter lagi. 1 meter gitu misalkan dinyatakan ini ya dinyatakan 1 panjang ini gitu. Ya. Nah, pembanding dalam hal ini para ahli sudah tentu ini. Ternyata pembanding dari atom dan molekul itu adalah atom dari C12 ya, dari C12. Nah, kenapa para ahli milih atom C12 gitu ya? Karena gini, atom C12 itu gampang ditemuin. Jadi di dunia kita ini banyak ininya, jadi gampang gitu ya. Gampang gitu, gampang didapat. Nah, selain gampang didapat atau mudah dijumpai, atom C12 ini ketika dibandingkan dengan massa dari atom atau molekul, ya, itu ini selalu mendekati bilangan bulat gitu ya. Jadi hampir mendekati bilangan bulat. Gitu. Jadi nggak ada koma-komaannya yang harus dibuat segala macam ya. Jadi bisa mendekati bilangan bulat. Gitu ya. Nah, tadi kan balik lagi ya. Kalau atom dan molekul itu kan masanya sangat-sangat kecil ya. Atom dan molekul itu masanya sangat-sangat kecil, oke? Jadi gue bilang kalau dinyatakan dalam kilogram atau gram bahkan ya, itu masih sangat-sangat kecil gitu. Jadi 0, sekian. Nah, sehingga para ahli juga mencari satuan lain yang digunakan selain kilogram dan gram. Nah, itulah kita kenal sebagai satuan massa atom. Nah, ini satuannya nih. Jadi namanya satuan massa atom. Gitu ya. Nah, untuk mengukur mengukur atom atau molekul ya. Nah, satuannya itu adalah satuan massa atom yang disingkat SMA gitu ya. Ya, satuan massa atom. Kalau dalam bahasa Inggris itu AMU. Ya. Jadi atomic mass unit gitu ya. Mass unit. Ya, tapi yang dipakai cuman ini aja, SMA aja ya. Yang biar gampang gitu ya. Nah, satuan massa atom atau SMA itu pada atom dan molekul gini. Jadi kan kalau gram, kalau misalkan atom, baik atom atau molekul ya, atom dan molekul itu dinyatakan dalam gram itu kan kecil. Nah, sehingga dia butuh satuannya SMA gitu ya. Nah, kalau misalkan atom dan molekul itu bukan dinyatakan dalam gram tapi dalam SMA, ya itu kita kenal namanya adalah gini, massa atom relatif gitu. Ya. Ini untuk atom ya, kalau misalkan atom. Kalau molekul itu namanya massa molekul relatif gitu ya. Jadi sama. Nah, kenapa dinamakan relatif? Ya, balik lagi karena gini, nanti kita akan menggunakan atom C12 sebagai pembanding gitu ya, untuk membandingkan dengan atom-atom molekul lainnya gitu ya. Nah, sehingga digunakanlah
ini namanya istilahnya massa atom relatif, menunjukkan suatu perbandingan gitu ya. Nanti gua kasih tahu perbandingannya. Nah, yang penting ini gini, kalau massa atom relatif tadi ya. Atom relatif itu kita sebutnya namanya AR. Kita simbolnya AR gitu. AR ini A ya. AR. Nah, biar yang bagus sedikit lah. Sedangkan kalau massa dari molekul relatif ya, itu kita singkatnya namanya MR gitu. MR. Nah, jadi ada AR, ada MR. Gitu ya. Nah, balik lagi ya, kita akan menggunakan atom C12 sebagai pembanding. Gitu ya. Nah, jadi gini, jadi massa atom C12, massa atom C12 itu udah ada tetapan ini. Jadi massa atom C12 1,99 kali 10 pangkat minus 26 kg gitu ya. Atau kita konversi ke gram, kita ubah jadi gram, jadi massa atom C12 itu adalah 1,99 dikali 10 pangkat minus 23 ya, dikali 10 pangkat 3 supaya jadi kilogram ke gram gitu. Nah, ternyata para ahli juga udah tetap ini. Ternyata selain massa C12 ditetapin gram itu begini, kalau massa C12 itu ditetapin dalam SMA, itu bernilai sebesar 12 SMA gitu ya. Nah, 12 SMA. Nah, ini 12 SMA ini itu kan ini ya, atom massa dari atom C12 dinyatakan dalam SMA. Sehingga 12 SMA ini senilai dengan AR ya, atom relatif dari C12. Gitu. Balik lagi ke definisi awal ya. Gitu. Massa yang dinyatakan dalam SMA itu namanya AR atau MR ya, tergantung apa dia atom atau molekul. Nah, jadi kalau misalkan gua punya massa dari apa ya? Massa dari atom B misalkan ya, atom B, maka ya udah kalau B dinyatakan dalam SMA itu namanya AR dari B gitu. Kalau misalkan ada massa dari X2 ya, itu kalau X2 dinyatakan dalam SMA, satuannya itu kita kenal namanya MR ya, molekul dari X2. Gitu ya. Nah, coba sekarang kita akan membandingkan antara C12 dengan yang lain-lain ini nih. Ya, gitu ya. Jadi gua ambil contoh massa B aja ya, massa B. Gitu ya. Massa B. Nah, jadi yang kita bandingkan gitu. Jadi perbandingan antara massa si B dibandingkan dengan massa atom C12 gitu ya. Nah, perbandingan antara massa B dengan massa atom C12 itu akan sama dengan AR dari B, massa atom relatif dari B dibandingin dengan massa atom relatif dari C12. Jadi massa atom relatif nih, massa atom relatif ya. Cuman tadi massa atom relatif C12 itu senilai dengan apa? 12 SMA, satuan massa atom ya. Nah, yaudah. Jadi gua ambil, jadi sehingga kita dapat AR dari B itu sama dengan massanya si B dibanding dengan dibagi dengan massa C12, massa atom C12 dikalikan dengan 12 SMA ya. 12 SMA. Nah, ini yang kita dapat ya. Jadi 12 SMA-nya gua pindah ke sana ke kiri ya. Gitu. Nah, sedangkan gimana kalau misalkan massa dari X2 atau M kita ini? Kita cari MR-nya. Ya udah sama aja kayak tadi ya. Berarti massa dari X2 itu kita bandingkan dengan ini ya. Massa dari atom C12 gitu. Massa dari atom C12. Itu akan senilai dengan gini ya, massa lagi. Ini massa molekul relatif gitu. Jadi MR dari X2. Nah, MR dari X2 dibandingin dengan AR, tetap AR ini
dari C12, yaitu dia berdasarkan 12 satuan massa atom gitu ya. Jadi 12 SMA-nya gue pindah ke ini sehingga kita dapat MR dari X2 itu adalah gini. Massa dari X2 dibanding dengan massa dari C12 itu dikalikan dengan 12 SMA gitu. Ya. Tapi kalau di buku-buku kalian atau dari sumber yang lain jadi gini, mereka nulisnya gini, baik kalau AR ya, kalau misalkan AR dari X, dari suatu atom X tuh gini, jadinya mereka menyatakannya massa dari atom X, dibagi dengan 1/12 kali massa atom C12 gitu. Sebenarnya sama aja, ini kan samanya 1 dibanding 1/12. 12-nya pindah ke atas kan gitu kan. Nah, sama kayak tadi ya, ini 12. Nah, satuannya adalah SMA gitu ya. Jadi ingat ya, baik atom relatif, massa atom relatif maupun massa molekul relatif dinyatakannya dalam SMA ya. Ini juga MrX2 SMA gitu. Karena kan massa X2 satuannya gram, massa C12 juga satuannya gram ya. Gram per gram kali SMA ini ya. Jadi coret-coret. Sehingga yang kita sisain adalah ini ya, SMA ya gitu ya. Nah, sama juga nanti kalau MR dari misalkan apa ya, MR dari A itu sama dengan ini molekul ya, A2 deh, massa dari A2 dibandingkan dengan 1/12 kali tetap massa atom C12 gitu. Satuannya tetap SMA nih ya gitu. Jadi ini gram, jadi satunya gram sama gram habis ya gitu. Sehingga yang didapatkan adalah SMA gitu ya. Nah, oke, sekarang kita ke contoh soal. Jadi gini, misalkan diketahui massa dari apa ya? Massa dari gua ambil contoh massa dari apa ya? Oke, natrium aja deh. Natrium itu ceritanya massanya adalah 3,98. 3,98 dikali 10 pangkat minus 23 gram gitu ya. Sedangkan tadi massa atom C, mana tadi? Massa atom C ini nilai ini ya. Massa atom C12 itu adalah 1,99 ya. Jadi massa dari C12 itu adalah 1,99 dikalikan dengan 10 pangkat min 23 gram gitu ya. Jadi betapa kecilnya ya, sampai 10 pangkat minus gitu ya. Nah, yang dicari berapa nilai dari massa atom relatif Na berapa gitu. Ya udah, pakai cara tadi ya. Nah, jadi gini caranya ya. Berarti AR dari Na itu adalah, yaudah, massa Na berapa? Massa Na dibandingin massa C12 dikali 12 SMA gitu ya. Berarti 3,98 dikali 10 pangkat min 23 dibagi dengan 1,99 kali 10 pangkat minus 23 dikali dengan 12 SMA gitu ya. Atau nggak 1/12 sama aja ya. Nah, ternyata ini jadi ini ada yang saling menghilangkan ya. Saling menghilangkan, gram sama gram nanti coret ya. Nah, ternyata 3,98 sama 1,99 itu ini dapatnya atasnya 2 gitu. Ini habis ya, tinggal 1 ya. Sehingga ini 2 dikali 12 SMA. Nah, kita dapatnya AR dari Na itu adalah, udah 12 kali 2 adalah 24 SMA gitu ya. Nah, gitu ya contohnya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan nih, gue ambil contoh lain, ini bukan soal. Kalau ada MR dari XY, ya itu nilai, itu berapa nilainya gitu ya. Udah, pakai aja definisi awal ya. Jadi tetap ini massa dari si molekul XY dibandingin dengan massa dari atom apa? Atom C12 ya, dikalikan dengan 12 SMA gitu ya. Nah, ternyata massa atom XY ini kita bisa pecah. Gitu kan? Maksudnya kan XY itu kan komponen penyusunnya kan tadi dari X dan Y ya. Atom X dan atom Y membentuk molekul dari XY. Jadi sehingga kita dapatnya gini. Massa dari X ditambah massa dari Y dibagi sama massa atom C12 gitu. Dikalikan dengan 12 SMA ya. Dikalikan dengan 12 SMA gitu ya. Ya, 12 SMA.
Nah, lalu ini bisa kita pecah nih. Bisa kita ini ya, lepas gitu. Jadi gini. Jadi ini sendiri dan ini sendiri gitu ya. Massa X sama jadi gini. Massa dari X. Oke, sebentar. Massa dari X dibagi dengan massa dari atom C12 itu ditambahin dengan massa Y dibanding massa C12 ya. Massa atom C12 dan ininya dikali oleh 12 SMA gitu. Yaudah, 12 SMA-nya masukin sini kan. Sehingga kita dapetnya gini ya, berarti massa dari X ya, massa dari X dibanding dengan massa dari C12 itu dikalikan dengan 12 SMA. Nah, ditambah dengan massa Y dibandingin dengan massa atom C12 dikalikan dengan 12 SMA ya. Nah, ternyata kita dapat nih ini itu adalah nilai dari massa atom relatif dari X. Dan yang ini itu adalah massa atom relatif dari Y gitu. Dan ini jumlah. Nah, ternyata menarik nih. Ternyata nilai dari MRXY itu akan sama dengan ini ya. Penjumlahan dari massa molekul relatif dari atom penyusunnya itu akan sama dengan massa atom relatif dari masing-masing penyusunnya ini ya. Jadi contoh kalau misalkan ada berapa MR dari NH3. Nah, kan NH3 tersusun dari satu atom N sama 3 atom H gitu ya. Sehingga kita dapatnya nilai darinya adalah adalah ini ya. AR ya, AR dari N ditambah dengan udah ada 3 kali dari massa atom relatif dari H gitu ya. Jadi AR atom relatif dari N ditambah atom relatif dari H 3 kali ya kan, 3 ya gitu ya. Nah, coba kalau misalkan tadi itu massa atom C-nya itu berapa tadi ya? 1,99 ya kali 10 pangkat minus 23 gram ya. Ini C dalam bentuk gram. Kalau dalam bentuk SMA itu C sini 12 SMA ya. Nah, ini kan nilainya sama dengan ini ya, cuma beda ini. Sehingga kita dapat kalau 12 SMA itu akan sama dengan 1,99 kali 10 pangkat minus 23 gram gitu ya. Nah, berarti berapa kalau nilai dari 1 SMA? Berapa nih nilai dari 1 SMA? Ya udah, kalau ini 12, ini 1,99 kali 10 pangkat minus 23, berarti kalau 1 SMA ini dibagi 12 aja ya. 12 bagi 12 kan 1 ya. Berarti 1 SMA ya itu sama dengan 1,99 dikali 10 pangkat minus 23 dibagi 12 gitu ya. Sehingga kita dapatnya nanti itu adalah 1,66 titik-titik ya dikali 10 pangkat minus 24 gram. Nah, inilah yang kita dapat nilai dari 1 SMA itu setara dari 1,66 kali seterusnya ini ya, nggak habis-habis dikali 10 pangkat minus 24 gram gitu. Nah, kalau kalian ingat, kalau C itu kan ini ya, elektronnya 6 ya, konfigurasi 24 dan ininya 12 yang kita ini ya. Nah, kalian bayangin ini menyatakan apa sih? Nomor atom ya, ini nomor atom ini, nomor atom. Nomor atom itu balik lagi ya, proton menyatakan proton dan nilai menyatakan elektron ya. Nah, seringkali nilai dari elektron, massa elektron tuh sangat-sangat kecil gitu. Jadi betapa kecilnya, saking kecilnya ini diabaikan. Sedangkan 12 ini ya, atas ini menyatakan nomor massa gitu ya. Nomor massa itu menyatakan penjumlahan antara proton ditambah neutron gitu ya. Proton tambah neutron. Nah, atau biasanya nomor massa ini dipakai sebagai massa atom. Nah, ingat ya tadi kan massa atom C12 itu 12 SMA. Ini kan 12 SMA ya. Dan 1 SMA itu nilainya segini. 1,66 ya. Nah, ternyata kalau kalian lihat di C12 ini tersusun dari apa nih? Kan berarti kan bawahnya 6 nih. Berarti ada 6 proton, ada 6 elektron. Tapi elektronnya nggak diperhitungkan ya. Karena massanya sangat kecil. Nah, berarti kalau di sini kan nomor massanya proton sama neutron. Kalau misalkan ini ada 6 proton, ya berarti kan
12 dikurang 6 ya untuk mencari neutronnya, sehingga dapatnya 6 neutron. Nah, ini kan sama ya. Ternyata fakta uniknya di sini proton itu masanya identik dengan massa neutron. Ini massa ya, massa proton sama massa neutron identik. Sehingga kita dapatnya 12 SMA ini ternyata adalah 6 proton, massa dari 6 proton ditambah dari 6 neutron. Di mana massa proton sama massa neutron itu akan sama dengan 1 SMA itu ya. Kita dapat nih berarti satu massa dari 1 SMA itu sama dengan massa proton dan identik juga dengan massa neutron ya, gitu ya. Nah, jadi segitu aja bisa gue sampaikan ya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Kalau misalkan ada bingung, kalian tanyain aja ya di bawah di kolom komentar. Jadi gue bakal bikin sesi sesi stoikiometri berikutnya. Oke?